Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bil iman wa akramana bihadil Qur'an. Thumma jama'ana dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikur Rahmanul Mannan dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan an-nabiy rasulul akram wal mab'uts hudan wa rahmatan ila banil insi wal jan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i bi ihsan wa ala man ihtada bi yadihi ala maril ayyam wal azman. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka Allahumma al-huda wa tuqa wal 'afaf wal ghina kama nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shadiqan wa 'amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fi sudur akhrijna min dhulumati amin. Ma'asyiral muslimin akramakumullah, hadirin jamaah Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbahagia sekali bahwa Allah masih memperkenankan kita untuk panggilannya, khususnya petang hari ini, panggilan untuk menghadap kepada sholat asar berjamaah bersama. Semoga niat baik kita, kemohonan kita, panggilan Allah itu menambah ridhonya, berrahmat-rahmat dan barokahnya, yang insya Allah memberkahi kehidupan kita semua, dunia kita, amin. Di kajian yang lalu kita telah mengkaji beberapa ayat yang menggambarkan tentang mahalnya anugerah, yang intinya tidak akan tertebus dengan meskipun 2 kali seluruh isi bumi. Bahkan kalau seandainya bumi berubah menjadi emas, itu pun tidak bisa digunakan untuk menembus iman dari Allah. Ini anugerah yang termahal yang diberi Allah kepada kita semua, dan dengan itu berarti kita menjadi makhluk pilihan Allah yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam surah hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib." Sungguh kalau Allah memberikan kenikmatan dunia, kenikmatan yang semu dan berkualitas paling rendah ini akan diberikan kepada siapapun tanpa seleksi, baik yang disenangi maupun yang dibenci oleh semuanya itu. Namun yang kedua, wala yu'tidina illa liman ahabba wa. Tapi Allah tidak akan pernah memberikan atau menganugerahkan keberagamaan alias keimanan kecuali kepada yang telah benar dipilih dan dicintai. Jadi artinya kalau kita menjadi hamba yang beriman, kita dipilih oleh Allah beranugerah yang termahal itu, dan semoga istiqomah di dalam itu sampai akhir hayat kita, dan juga mari kita teruskan kepada putra-putri kita untuk mewarisi anugerah iman. Petang hari saya membahas judul lain tentang iman juga, tapi uniknya imannya Fir'aun. Fir'aun adalah satu-satunya yang pernah berani mengatakan di muka bumi ini,
Aku inilah Tuhanmu yang Maha Tinggi. Ana Rabbukum A'la. Akulah Tuhanmu yang Maha Tinggi. Namrud tidak sampai itu. Namrud dulu hanya mengatakan, ketika Nabi mengatakan Tuhan yang menghidupkan dan matikan, Namrud mengatakan aku yang bisa. Jadi dua orang, satu dibunuh yang saya matikan, yang satu biarkan itu yang hidup. Fir'aun ini jauh lebih sadis ya, lebih kejam daripada Namrud. Namun anehnya di akhir hayatnya dia ini menyatakan beriman. Bagaimana imannya itu? Kan kita kasih beberapa ayat ya, tepatnya dalam surat Yunus. Surat Yunus ayatnya mulai ayat 90 sampai 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu bagyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israil wa ana minal muslimin. Al-an wa qad asayta min qabl wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran nas an ayatina la ghafilun. Sadaqallahul azim. Wa jawaznya ini kami seberangkanlah Bani Israil al-bahra. Kami seberangkan Bani Israil itu melewati laut. Karena kita ketahui Fir'aun ini telah membunuh sekian banyak bayi lelaki, bisa jadi puluhan bahkan ratusan. Hanya gara-gara apa? Gara-gara mimpi. Mimpinya apa? Dalam mimpi itu Fir'aun yang menjadi penguasa Mesir yang sangat otoriter, melihat ada api yang menyala di Baitul Maqdis. Dan ternyata api itu kemudian berkembang arah selatan, kemudian belok ke barat lewat Jazirah Sinai, terus sampai nyebrang Laut Merah sampai di Mesir. Mimpinya adalah itu. Ada api yang menyala di Baitul Maqdis, kemudian tambah banyak sampai ke Mesir. Maka dia pun meminta kepada jago-jago sihirnya untuk meramal apa makna dalam mimpinya. Ternyata ramalan dari mimpi itu atau mentakwil mimpi itu adalah bahwa akan lahir di tengah-tengah Bani Israil itu seorang laki, seorang bayi laki. Dan ketika bayi besar nanti kerajaan Fir'aun dan tahta Fir'aun akan runtuh. Maka saat itu pun Fir'aun membuat perpu lah kalau seorang membuat perpu yang intinya tidak boleh ada bayi laki.
bayi laki dari Bani Israel yang dibiarkan hidup. Setiap bayi laki yang lahir harus dibunuh, dihabisi. Dan itu pun dilaksanakan. Ini kurang lebih dalam sejarah pernah ada 2 kali terjadi seperti ini, pada masanya Fir'aun dan satu lagi atau masa akan diutusnya Nabi Musa dan juga masa akan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Hanya kalau di Mekah itu adalah bayi perempuan, karena mereka menganggap perempuan nggak bisa berperang. Padahal perang saat itu cari nafkah. Yang mereka takut miskin dengan punya anak perempuan. Anak perempuan sebelum ke tetangga dikubur hidup-hidup. Ya. Bang Fir'aun tadi lain. Ya. Namun anehnya, singkat cerita saya kira tentang mimpi itu, toh akhirnya Allah membuat senario demikian rupa. Inilah makarnya seorang digagal dengan makarnya Allah. Yaitu apa? Benar dia ditohok atau dipermalukan. Bahwa bayi yang nanti akan meruntuhkan perasaan justru dia sendiri yang membesarkan di istananya. Yaitu setelah ada perintah ilham kepada ibunya Nabi Musa untuk membuangnya, melemparkannya ke Sungai Nil, dan Allah menjamin pasti akan kami kembalikan kepadamu. Ternyata bayi kurang lebih di atas kota atau di atas dus barangkali ya, jangankan di Sungai Nil, saya kira di got kecil aja bisa mati. Tapi anehnya nih, dan akhirnya bayi ini justru menepi kira di Gerahadi sana. Menepi di Gerahadi, kemudian justru dirawat oleh keluarga Fir'aun, terutama istrinya meminta Fir'aun untuk dipelihara, bisa dibesarkan, bisa bermanfaat buat keluarga. Jadi Fir'aun pun dibesarkan oleh Nabi Musa dibesarkan oleh Fir'aun. Ya. Nah, di sini kisahnya yaitu setelah Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, maka Allah pun menyeberangkan Bani Israel. Bani Israel itu adalah umatnya Nabi Musa. Israel sendiri adalah gelar daripada Nabi Yakub dalam bahasa Ibrani. Asal maknanya adalah Abdullah, hamba Allah itu Israel. Isranya hamba, ilnya Allah. Dan Bani Israel yang anak turunnya Nabi Yakub itu. Nah, di sini tentu tadi umatnya Nabi Musa tadi setelah diselamatkan diseberangkan Laut Merah, yaitu sampai ke Jazirah Tampi Barat, Jazirah Sinai itu, belah selatannya terusan Suez kalau sekarang. Fa'atba'u Fir'aun wa junuduh. Fir'aun mau tidak tinggal diam. Dia mengerahkan pasukannya untuk mengejar Musa dan Bani Israel ini untuk apa? Tentu untuk membunuhnya. Jadi anggap musuh bebuyutan dikejar untuk dibunuh. Hatta idza adrakahul gharq, sehingga setelah nyaris saja Fir'aun itu tenggelam. Al-gharq itu tenggelam. Menjelang dia tenggelam. Apa kata dia? Dia berkata, amantu. Aku telah beriman sekarang. Iman kepada siapa?
Iman annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi bani Israil. Beriman bahwa sungguh tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah illa alladzi, kecuali yang amanat bihi bani Israil, yang diimani oleh bani Israil. Dia beriman kepada Allah, ya. Yang diimani Bani Israil tentu Allah, karena ini umatnya Nabi Musa. Wa ana minal muslimin. Ketiga kali niat beriman, aku telah beriman. Yang kedua, tidak Tuhan lain selain Allah. Yang ketiga adalah wa ana minal muslimin, dan aku menjadi bagian dari orang-orang yang berislam kepada Allah Rabbul Alamin, pencipta langit dan bumi. Bagaimana imannya seperti ini? Para ulama umumnya nyaris sepakat, kecuali ulama-ulama yang punya aliran Sufi, itu ada yang berbeda. Seperti Ibnu Arabi misalnya, seorang Sufi, mengatakan Fir'aun telah beriman betul. Ya begitu ya. Dan alasan macam-macam nanti, tapi kayaknya memang direkayasa demikian. Ya. Kalau melihat ayat berikut, al-an, baru sekarang kamu beriman. Kalau bahasa Surabaya, kaset kon. Kaset kon. Dan mau mati baru mengatakan iman gitu. Makanya al-an, baru sekarang kamu beriman. Bahkan asai taqablu, pada sebelum ini kamu sangat durhaka sebelumnya. Dan durhakanya tadi sampai berani menepuk dada, akulah Tuhan yang Maha. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu adalah orang bagian orang yang paling besar berbuat kerusakan di muka. Dalam syariat Bani Israel juga, yang ini membunuh manusia itu satu jiwa saja itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Jadi berapa ribu yang menjadi korbannya. Tidak aneh kalau Allah mengatakan, sebelum ini kamu durhaka demikian rupa, dan juga sekian banyak berbuat kerusakan dengan pembunuhan bayi-bayi tidak berdosa. Nah, dengan kata lain, berarti sebenarnya secara tegas ayat ini menyatakan bahwa tobatnya Fir'aun itu tobat yang sudah kadaluarsa, ya. Sudah melewati garis finish, ya. Jadi tobat yang tidak diterima, atau kata Rasulullah, tobat yang malam yuhurgir itu yang diterima. Yuhurgir sebelum sekarat. Tobat itu jauh sebelum tanda-tanda kematian datang, bertobat itulah yang diterima. Dan yang terbaik adalah sari'u wa sari'u ila maghfiratin min rahmat jannah. Bersegeralah untuk tobat, untuk ampunan Allah dan surga. Bersegera, tidak ditunda-tunda. Hari ini berbuat maksiat, langsung saat itu sudah. Tobat yang terbaik adalah itu. Jika taubatan nasuha, yang langkah tobat itu oleh para ulama setelah mencermati beberapa ayat Al-Quran dan hadis, maka dirumuskan menjadi pertama, Rabbana zalamna, pertama mengaku salah, mengaku berbuat salah. Yang kedua,
menyesali perbuatan dosanya. Yang ketiga, berikrar untuk tidak mengulang kembali dosa. Yang keempat, mohon ampun atas dosa itu. Dan yang kelima, mengganti perbuatan dosa itu dengan amal-amal saleh. Ada 5 langkah itu yang dikenal dengan taubatan nasuha min Allah dalam surat Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi orang beriman, bersegera kalian bertobat kepada Tuhanmu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Berikutnya, khusus ini hanya khusus untuk Fir'aun. Yang kita kenal berkeahlian orang Mesir saat itu adalah mengawetkan jasad atau jenazah itu menjadi tidak membusuk, yang sering dikenal dengan mumi. Sehingga hari ini pun jasadnya Fir'aun ini masih ada. Namun itu tanpa mumi. Tapi Allah sengaja diawetkan. Yaitu dengan ayat berikutnya ini. Fal yauma nunajjika bi badanika. Hari ini setelah tenggelam itu, maka Allah kami menyelamatkanmu dengan badanmu. Bi badanika. Jadi Allah sendiri yang membuat jasadnya Fir'aun tidak membusuk, tapi mengering. Sengaja dibuat itu kenapa? Litakuna liman khalfaka ayah. Agar kau Fir'aun bisa menjadi pelajaran bagi generasi umatnya setelah. Litakuna liman khalfaka ayah. Ayah itu ada tanda kekuasaan Allah, ya. Pelajaran buat mereka mungkin yang masih tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Namun sungguh sayang sekali mayoritas manusia di muka bumi ini masih saja lalai, lupa akan tanda-tanda kekuasaan keesaannya yang tersebar di mana-mana, termasuk di dalam diri kita. Wafil ardi ayatul lil mu'minin, misalnya di bumi ini penuh dengan ayat-ayat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, bahkan juga dalam diri kita sendiri ada mekanisme jantung yang demikian rupa, ada mekanisme daya tahan tubuh yang harus melawan bakteri atau virus atau penyakit yang masuk. Kok ada seperti itu? Kok kita luka misalnya? Kok kita terluka? Kulit ini kan ada terluka gitu kan ada darah yang mengental menutup dulu, kemudian mengering sampai nyambung lagi, baru nanti terkupas, ganti kulit baru. Apa itu berjalan sendiri kira-kira? Atau ada yang menatanya? Tentu ada yang menatanya, itu Rabbul Alamin. Ya. Jadi dalam diri kita juga banyak sekali ayat-ayat yang membuktikan kekuasaan Allah, keesaannya, ya, kepada kita semua, ya. Namun sayang mayoritas manusia masih saja melalaikan itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum tadi saya katakan para ulama ya dikatakan sepakat, kecuali yang beraliran sufi tadi, ya,
Karena aneh-aneh nanti ya. Sepakat bahwa tobatnya Fir'aun ini sama sekali tidak diterima. Karena memang aturannya seperti itu. Tobat itu bukan menjelang mati baru tobat. Tapi setelah segera bertobat, mohon ampun Allah dan merubah menggantinya lagi dengan amal-amal yang soleh tadi. Ya. Sebenarnya di antara yang tadi menang alasannya macam-macam. Di antaranya apa? Ya, di antaranya katanya dikiaskan. Buktinya apa? Ya, buktinya yaitu Fir'aun ditenggelamkan di laut itu, jadi ibaratnya orang kafir itu kalau masuk Islam kan harus mandi besar. Jadi harus dimandikan di laut katanya. Jadi rekayasa yang aneh-aneh. Jadi Fir'aun kafir kemudian tobat, makanya dia harus dimandikan. Padahal itu karena tenggelam bukan dimandikan. Tadi demikian rupa analisanya sekedar untuk para sekalian yang berbahagia, sekali lagi inilah iman. Iman adalah termahal dan dengan iman itu kita harus tampil beda. Maka yang harus disampaikan, semua manusia berkerugian kesalahan beriman tidak boleh, harus selalu beruntung. Kenapa? Karena kita punya kecerdasan. Perbuatan bisa sama, tapi hasilnya bisa jauh beda. Ya. Karena kita pasti karena lillahi ta'ala itu bukan saja yang di sini baik, masih di sana masih dapat dapat pahala. Sedang tidak beriman paling hanya di sini dapat pujian, dapat reward. Di sananya digambar Allah sama dengan fata morgana, sama dengan juga abu yang dihembus oleh angin, sama dengan debu di atas batu yang turun hujan lebat, maka tidak ada yang tersisa dari kebaikan dunia. Ya. Inilah kajian petang hari ini tentang imannya Fir'aun. Nah, terus menjadi pelajaran buat kita bahwa setiap saat mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah sendiri yang jelas tidak pernah berbuat dosa, tetapi setiap hari tidak kurang bertobat 70 sampai 100 kali minimal. Astagfirullahaladzim. Apalagi kalau dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana lahdi wa atika mastata'tu wa umsal. Itu dalam hadis sahih Bukhari dikatakan, siapa yang malam hari sebelum tidur membaca itu, dan ternyata subuh tidak bangun lagi, maka dijamin baginya surga. Siapa yang pagi hari menguasai itu istighfar tentu dengan tulus, kok ternyata usia tidak sampai sore hari, dijamin baginya surga. Maka mari perbanyak istighfar ini secepat mungkin, dan syukur kalau kita hafal atau baca juga boleh sayyidul istighfar tadi. Ya, malam mau tidur di samping doa tidur kita dengan itu. Pagi hari bangun, doa bangun tidur, mau pergi kita doa dengan itu lagi. Hingga kapanpun ajal tiba, ya insya Allah kita dijamin surga. Apalagi hari-hari ini, hari yang disebut dengan hari pandemi, yang kadang-kadang pagi masih ini, sore ternyata sudah wassalam jihad. Saya kira bahwa sekalian ini kajian saya hari ini karena hikmah dan manfaatnya tentu wallahu a'lam bishawab. Apa ada yang didialogkan? Kalau seandainya ada. Monggo. Waalaikumsalam.
dengan iman bagi kita. Dari sampai bahwa itu menjadi tipe yang Allah yang namanya ramalan kami berarti untuk Islam. Dan juga Allah yang menghadap pun misalnya menjadi Islam menjadi Islam. Dan yang ini saya sampaikan adalah di kaum orientalis ya. Bahwa kita hidup itu cuma dibimbing sama Allah. Makanya jalan kita sesuai dengan apa adanya. Karena kita pilih bagi mereka yang menjadi sebagai tukang jalan itu kantor ya, karena kita akan pilih jalan yang menjadi seorang pegawai yang jadi kita belum tentu kita masuk dapat orang sampaikan di sana juga misalkan orang baik juga yang pilih. Nah, saya pengen dari dapat ini, karena ini dapat ini menjadi ratu buat anak kita yang hidup. Karena kita juga ini bahwa kita itu semua jalannya tidak perlu ikhtiar, tidak perlu ibadah yang berlebihan, karena kita perlu masuk ke dalam dan itu adalah sebuah permainan yang Allah memilih semua. Karena itu ya sebenarnya ya, setiap manusia sebenarnya oleh Allah sudah dianugerahi modal untuk beriman yang dikenal dengan hidayah fitrah, yaitu setiap calon manusia bahkan masih di alam arwah ya, Allah sudah mengangkat janji primordial katanya, itu kan alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu. Dan saat itu kita sudah menjawab, bala syahid, benar engkau adalah Tuhan. Tapi itu masih di alam arwah menurut para ulama ya. Bahkan sebelum terjadinya pertemuan antara sperma dan indung telur sudah. Dan uniknya tidak ada seorang pun yang ingat tentang itu. Tidak ingat. Namun demikian anehnya kita tidak boleh lupa itu. Tidak ingat tapi kok tidak boleh lupa. Aneh. Ternyata apa? Ternyata karena seluruh nabi dan rasul, seluruh kitab suci yang turun, misinya satu, hanya mengingatkan janji kita. Jadi semuanya sebenarnya arahnya mengingatkan kita, bahkan antar kita pun diperintah untuk saling mengingatkan. Namun demikian tersayang ya sudah ada peringatan itu padahal juga tetap tidak nureken ya, tidak nureken itu sehingga terjadilah yang namanya. Bahkan Al-Maraghib menyebutkan yang namanya hidayah itu tidak hanya fitrah yang pertama. Yang kedua nanti diberikan hidayah insting, yaitu misalnya apa? Bayi itu begitu lahir kok lapar kok bisa nangis, sakit bisa nangis, itu juga hidayah. Itu hidayah insting. Dan setelah hidayah itu apa hidayah apa lagi? Ternyata berkembangnya tadi ada hidayah akal, agak lambat perkembangannya. Dengan akal itu, ya, itu hanya manusia ya, hewan tidak.
dapat hidayah. Akal ini dengan akal dia juga tahu kebenaran dan keliruan. Ya. Setelah hidayah akal, dan ini mulai pertama hidayah fitrah, hidayah insin, atau hidayah wijdan atau basarnya, kemudian hidayah atau akal, ini semua dapat. Semua dapat. Begitu yang terakhirnya ada hidayah din, petunjuk agama, inilah yang berbeda. Berbeda karena bisa di lingkungannya yang pengaruh dan lain sebagainya. Itu ya apa namanya, ada yang tidak hidayah din, ada yang ya. Sementara mereka tadi seperti mereka yang sebelumnya tahu tentang Islam, ya, orientasi mempelajari seluk-beluk Islam. Tapi uniknya memang sejak awal motivasinya itu bukan untuk melihat kebenaran Islam, tapi justru untuk mencari-cari ya, kelemahan yang ada tentang Islam. Sejak semula sudah berbeda berangkatnya. Oleh karena itu maka tidak aneh kalau kita tidak mendapatkan anugerah iman. Mestinya yang tahu tentang Islam seharusnya, meskipun juga ada sebagian mereka ya, sebagian mereka yang sadar akhirnya juga membenarkan Islam. Jadi saya mendapatkan ya, di HP ya, seorang ahli fisika dari Amerika. Ternyata mencermati kenapa sih orang Islam kalau sholat jamaah, sholat itu sholat berjamaah, kemudian sholatnya beda-beda. Kalau pagi 2 rakaat saja, siang 4 asar. Ternyata kemudian maghrib hanya 3 lagi. Kemudian yang isya 4 lagi. Ternyata menurut penelitian beliau ini, sholat jamaah itu ibaratkan seperti kita mencat HP kita atau mencat api gitu ya. Di dalam diri ada muatan elektrik plus dan minus. Di saat kita bekerja panjang hari ini itu tuh memerlukan energi. Energinya didapat dari mana itu? Malam yang tidur panjang itu menyimpan energi, keseimbangan antara plus dan minus. Maka subuhnya ketika sholat itu cukup 2 saja. Ternyata semakin kita kan tuntunan sholat itu saling mepet kan, kakinya saling sentuhan, itu ternyata yang membuat stabil aliran elektrik plus minus. Ya itu diperlukan. Nah, waktu isya itu ada seakan istirahat, tapi kok kenapa 4? Karena alasannya, karena Imam dianjurkan nanti setelah tengah malam atau 3 malam terakhir itu dianjurkan untuk sholat lagi tahajud. Sehingga energinya cukup. Kemudian dan masih cukup tadi subuhnya hanya yang panjang tadi. Itu sangat luar biasa. Jadi itulah hikmah kita dong. Karena sesuatu yang memang tidak tampak, karena hikmah itu memang kata Allah, hikmah itu adalah kebenaran yang final, jauh lebih tinggi daripada ilmu. Maka siapa yang dapat satu hikmah saja, berarti hikmah yang sangat besar. Saya kan begitu Pak, kalau nggak salah paham ya, karena memang begitu selesainya. Jadi memang kita semuanya dapat hidayah. Tadi 3 tadi semuanya dapat. Berikutnya ini nanti ya. Ini kadang-kadang ada pengaruh orang tua, pengaruh lingkungan, pengaruh kawan, dan akhirnya bisa mematikan hidayah yang. Baik, saya kira itu barangkali terlalu panjang kalau saya panjang. Ya mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat itu Allah Allahumma manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wa atas khilafan bidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.